Topan Kalmaigi menerjang Filipina, puluhan orang tewas, ratusan ribu warga mengungsi. Bintang The Bear Jeremy Allen White lulus SMA di usia 34 tahun, pendidikan tak mengenal batas usia. Sudan, negeri piramida di Afrika Timur Laut, simpan harta karun sejarah tak banyak diketahui dunia. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Topan Kalmaigi menerjang wilayah bagian tengah Filipina dengan kekuatan dahsyat. Peristiwa ini menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Topan Kalmaigi, dikenal Topan Tino, membawa angin kencang hingga 150 km per jam serta gelombang badai yang menerjang Filipina pada Selasa 4 November 2025. Topan ini memicu longsor dan banjir luas di wilayah Visayas, Provinsi Cebu. Truck na nagpundok. Naisod? Naisod katong nag-blink-blink pa ganina bang. Jalan-jalan berubah menjadi sungai dan rumah terendam hingga atap. Evakuasi massal dilakukan terhadap ratusan ribu warga yang terdampak. Hari Rabu, tanggal 5 November 2025, otoritas Filipina melaporkan terdapat 58 korban jiwa termasuk 6 personil militer yang tewas saat sebuah helikopter bantuan jatuh dalam misi kemanusiaan di Provinsi Agusan del Sur. Dikutip dari Reuters, jumlah korban diperkirakan akan bertambah lantaran sejumlah desa terpencil belum terjangkau tim penyelamat dan jaringan komunikasi terputus. Pemerintah menetapkan status keadaan bencana di sejumlah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan darurat. Sebelumnya, Lembaga Penanggulangan Nasional melaporkan lebih dari 387.000 orang dievakuasi sebagai antisipasi badai Kalmaigi menjadi sirkulasi tropis ke-20 melanda Filipina tahun ini. Warga dihimbau tetap waspada meski Kalmaigi sudah melintas sebagian besar wilayah pulau utama. Namun potensi hujan lanjutan, longsor, dan banjir usai badai masih tinggi. Dari Cebu hingga Palawa, kerusakan infrastruktur terus meluas, listrik padam, jembatan dan jalan terputus. Sejumlah sekolah diubah menjadi tempat pengungsian, pasokan listrik serta air bersih masih terbatas. Usai melanda Filipina, badai Kalmaigi terus bergerak ke arah barat menuju Vietnam. Dalam beberapa hari ke depan, badai diperkirakan menguat dengan kecepatan angin 120 km per jam dan hembusan hingga 165 km per jam. Ya, sebuah pesawat kargo UPS jatuh dan terbakar tak lama lepas landas dari Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Insiden ini menimbulkan 3 korban tewas dan belasan terluka. Penyebab pasti kecelakaan dalam penyelidikan. Pesawat McDonnell Douglas MD-11 terjatuh dan terbakar tak lama lepas landas dari Louisville, Kentucky, Amerika Serikat pada Selasa petang 4 November 2025 waktu setempat. Dikutip dari India Times, Badan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB memimpin penyelidikan kecelakaan pesawat ini. Menurut Gubernur Kentucky, Andy Beshear, sedikitnya 3 korban tewas dan 11 lainnya terluka. Beberapa korban mengalami cedera sangat serius. Wali Kota Louisville, Craig Greenberg, menyatakan api membesar dan menimbulkan banyak korban. UPS memastikan ada 3 anggota kru dalam pesawat. Rekaman video beredar di media sosial menunjukkan mesin kiri pesawat terbakar saat lepas landas dan jejak puing-puing tersebar di sekitar lokasi. Louisville merupakan pusat udara utama UPS dengan hampir 2.000 penerbangan harian ke lebih dari 200 negara. Menteri Perhubungan, Sean Duffy, meminta masyarakat berdoa untuk para kru dan komunitas yang terdampak. Pemirsa, kebakaran besar terjadi di kawasan industri Yunos, Singapura. Puluhan petugas damkar diterjunkan guna mengendalikan api yang melalap beberapa unit bengkel di lokasi tersebut. Kebakaran terjadi di Blok Industri 1079 Owners Avenue, Singapura pada Sabtu petang 1 November 2025.
Dikutip dari channel News Asia, ada 60-an petugas pemadam kebakaran atau damkar dan 16 kendaraan darurat diterjunkan pasukan pertahanan sivil Singapura atau SGDF. Petugas menggunakan 2 semprotan air, 2 monitor air, 1 monitor udara, serta 2 mesin pemadam guna mengendalikan kebakaran. Karena struktur gedung tidak stabil, petugas menggunakan mesin pemadam, meminimalkan resiko keselamatan. Operasi pendinginan dilaporkan berlanjut hingga malam hari. 2 petugas pemadam dilaporkan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap dan dibawa ke rumah sakit. Keduanya dipulangkan dan mendapat cuti sakit selama 3 hingga 4 hari. Seorang saksi mata mengatakan melihat asap tebal dari jauh dan melihat atap bangunan roboh akibat panas. Polisi memberi garis keamanan di sekitar lokasi. Kementerian Dalam Negeri mengimbau masyarakat menghindari area tersebut. Hasil pemeriksaan nyala api menghanguskan 3 unit bengkel dan menyebabkan atap unit keempat mengalami kerusakan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden China Xi Jinping memberikan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung 2 unit ponsel Xiaomi di sela-sela KTT APEC di Gyeongju. Keduanya menyinggung masalah keamanan cyber. 我们小米生产的旗舰手机里面，它这个曲面是韩国的产品，这个曲面是韩国的产品。 Ada momen menarik di sela-sela pertemuan KTT APEC di Korea Selatan pada 31 Oktober dan 1 November 2025. Presiden China Xi Jinping memberikan 2 ponsel pintar Xiaomi kepada Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. 2 ponsel tersebut untuk Lee dan istrinya. Hadiah ini menarik perhatian karena Xiaomi adalah merek China. Pesaing global Xiaomi adalah Samsung yang diproduksi Korea Selatan. Saat pemberian hadiah, Lee dengan nada bercanda menanyakan apakah jalur komunikasi berjalan aman. Pertanyaan memicu senyum Xi Jinping dan delegasi yang lain. 这是给您和夫人。通信不安全怎么样？这个通信保安怎么样啊？非常好。看看有没有后门。还有微信电话。 Respon jenaka Xi Jinping di hadapan publik termasuk momen langka. Interaksi spontan dan hangat ini menjadikan berita utama di Seoul. Isu keamanan siber China kerap menjadi topik sensitif. Juru bicara Lee menyebut momen ini mencerminkan hubungan pribadi kedua pemimpin terjalin baik. Xi Jinping menerima hadiah dari Lee berupa papan permainan Go diukir tangan. Hadiah menunjukkan upaya mempererat hubungan di tengah persaingan teknologi yang ketat. 아주 정교롭게 만들었습니다. 비자나무로 만들었다. 是用水木做的，绯木。 是的。 Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, bintang serial populer The Bear dan Shameless, Jeremy Allen White mengejutkan publik ketika mengumumkan kelulusan SMA-nya di usia 34 tahun. Ini membuktikan semangat menyelesaikan pendidikan tidak lekang oleh waktu. Aktor Jeremy Allen White belakangan ini menarik perhatian dunia maya, bukan karena peran yang dilakoni, melainkan kehidupan pribadinya. Jeremy mengaku lulus SMA usia 34 tahun dan memicu gelombang dukungan serta selamat dari para penggemar. Pengakuannya disampaikan saat wawancara di acara Live with Kelly and Mark pada akhir Oktober 2025. Pemain peran Chief Ambitious di The Bear membuktikan mengejar mimpi pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan tidak mengenal batasan usia. Perjalanan pendidikan Jeremy tidaklah mulus dan mengalami kesulitan menyeimbangkan sekolah dan karir yang sedang menanjak. Jeremy mengaku sempat putus sekolah atau bolos demi fokus menjalani karir akting yang dirintis sejak remaja. Namun ketekunan dan tekad menuntaskan tanggung jawab pendidikan akhirnya membuahkan hasil dan menunjukkan komitmen usia bukanlah penghalang mencapai tujuan. Kisah kelulusan Jeremy Allen White menjadi inspirasi banyak orang, menguatkan pesan tidak ada kata terlambat mengejar ambisi, terutama pendidikan.
Sementara itu pemirsa, pemain peran Frodo Baggins dalam trilogi The Lord of the Rings, Elijah Wood, memberi kejutan di lokasi syuting legendaris Hobbiton Movie Set di Mata-Mata, Selandia Baru. Elijah datang mendadak dan mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin yang sedang menikah merupakan penggemar film tersebut. Nama aktor Elijah Wood menjadi sorotan bukan karena film barunya, melainkan kejutan yang dilakukan di lokasi syuting film legendaris Hobbiton Movie Estate di Mata-Mata, Selandia Baru pada akhir Oktober 2025. Usut diusut ternyata aktor Hollywood tersebut berada di Selandia Baru untuk menghadiri Armageddon Expo dan menyempatkan waktu mengunjungi Hobbiton Movie Set. Tanpa diduga, Elijah Wood memberikan kejutan manis kepada sepasang pengantin yang sedang melangsungkan pernikahan. Pameran Frodo Baggins dalam trilogi The Lord of the Rings mendadak hadir di tengah upacara. Pasangan pengantin asal Rotorua, Selandia Baru, Sharik and Jessica Burgestride saat itu sedang menyelesaikan penandatanganan dokumen pernikahan. Elijah Wood berjalan menyusuri lorong upacara menuju altar dan memberikan ucapan selamat. Mereka berfoto bersama. Kehadiran Elijah Wood membuat suasana pernikahan di Hobbiton Movie Set itu berubah menjadi momen tak akan terlupakan. Lokasi syuting Hobbiton Movie Set kini menjadi tempat wisata dan venue pernikahan. Pemirsa, Museum Van Gogh di Amsterdam terancam tutup akibat masalah pendanaan. Pengelola mengingatkan Belanda bisa kehilangan salah satu ikon wisata budayanya jika pemerintah tidak segera turun tangan. Museum Van Gogh di Amsterdam, Belanda terancam tutup akibat masalah pendanaan dari pemerintah. Museum yang menyimpan koleksi terbesar karya Vincent van Gogh di dunia. Pengelola menyatakan tanpa dukungan penuh dari negara, Belanda bisa kehilangan salah satu ikon wisata budayanya. Sejarah museum ini bermula dari penyerahan koleksi lukisan Van Gogh dari keluarga seniman pada tahun 1962. Syaratnya, negara harus memelihara dan menjamin kelangsungan museum. Sejak resmi dibuka pada tahun 1973, Museum Van Gogh menjadi destinasi favorit wisatawan. Dengan catatan kunjungan hampir 57 juta pengunjung hingga saat ini. Meski ramai dikunjungi, kondisi gedung museum digunakan sejak awal 1970-an mengalami kerusakan. Sistem ventilasi dan pengatur suhu sudah tidak layak, serta tidak lagi memenuhi standar keselamatan dan aksesibilitas modern. Program renovasi senilai 1,7 triliun rupiah disiapkan memperbaharui fasilitas dan menjamin kelangsungan koleksi. Namun kebutuhan dukungan pemerintah sebesar 209 miliar rupiah per tahun belum terpenuhi, karena pemerintah hanya menyanggupi 161 miliar rupiah. Yayasan Vincent van Gogh menjadi pemilik koleksi lukisan mendesak pemerintah untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian awal agar koleksi dan warisan seni dunia ini tetap terjaga.
Islandia memiliki 130 gunung berapi. Sepertiga lava meletus di seluruh dunia berasal dari gunung berapi di Islandia. Di tempat yang sama, sekitar 11% luas daratan Islandia ditutupi es dan gletser. Islandia dijuluki negeri api dan es. Islandia, negara kecil di utara Samudra Atlantik, terkenal salah satu destinasi impian dunia lantaran keindahan alam memesona, kaya budaya dan kualitas hidup warga terbaik di dunia. Kehidupan masyarakat ditunjang sistem pendidikan dan kesehatan gratis, serta tingkat kebahagiaan yang tinggi. Ibu kota Islandia, Reykjavik, salah satu ibu kota paling ramah lingkungan di dunia. Islandia dijuluki negeri api dan es karena perpaduan antara gunung berapi dan lapisan es. Di Islandia, aktivitas vulkanik sangat tinggi dan ada 130 gunung berapi. Sekitar sepertiga dari lava meletus di seluruh dunia berasal dari gunung berapi di Islandia. Di sini, sekitar 11% luas daratan Islandia ditutupi es dan gletser. Negara ini memiliki lapisan es terbesar di Eropa. Landscape Islandia dibentuk oleh gletser-gletser mengalir ke laut menciptakan lembah dan bentang alam. Ciri paling menarik dari Islandia adalah bagaimana kedua elemen berlawanan ini hidup berdampingan. Gunung berapi terletak tepat di bawah gletser. Tak heran, Islandia jadi magnet wisatawan dunia masuk daftar negara dikunjungi. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Sudan, negeri piramida di Afrika Timur Laut, menyimpan harta karun sejarah tak banyak diketahui dunia. Bukan hanya warisan Nubia kuno, Sudan juga dikenal sebagai negara muslim dengan mayoritas penduduk memeluk Islam. Seperti apa keindahan Sudan, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Sudan. Khartoum merupakan ibu kota Sudan, berdiri di titik pertemuan Sungai Nil Putih dan Nil Biru, menjadikannya pusat kehidupan politik, budaya, dan ekonomi. Di sini terdapat Museum Nasional Sudan yang menyimpan koleksi artefak kuno dari era Nubia hingga Islam. Kota ini menjadi titik temu antara budaya Islam, warisan Afrika, dan pengaruh Arab yang membentuk identitas Sudan masa kini. Jika Khartoum adalah wajah modern Sudan dengan hiruk-pikuk kota, maka hanya beberapa jam perjalanan ke arah timur laut, kita akan disambut oleh jejak agung masa lalu, yaitu Meroe Pyramids. Meroe adalah pusat pemakaman kerajaan Kos. Lebih dari 100 piramida berdiri megah di padang pasir menjadi saksi bisu kejayaan Nubia ribuan tahun lalu. Uniknya, piramida di Meroe berbentuk ramping dan curam yang berbeda dengan piramida di Mesir. Kini situs ini telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Selanjutnya kita akan berjalan ke arah utara yang akan membawa kita ke sebuah gunung kecil yang dianggap suci. Jebel Barkal merupakan gunung batu kecil setinggi 100 meter ini dianggap suci oleh bangsa Mesir dan Kos. Di sekitarnya terdapat kuil Amun dan Mut serta piramida para penguasa Kos. Tempat ini bukan hanya situs arkeologi, tetapi juga pusat spiritual yang melambangkan kekuasaan para raja. Namun semua peradaban besar ini tak akan lahir
tanpa aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan ribuan tahun lamanya. Sungai Nil merupakan nadi kehidupan Sudan. Mengalir dari pedalaman Afrika hingga ke Mesir, sungai ini telah menopang peradaban selama ribuan tahun lalu. Di sepanjang tepian Nil, berdiri kota-kota kuno, kuil, dan ladang yang hingga kini memberi kehidupan bagi masyarakat Sudan. Tak jauh dari Nil, Anda dapat melihat kuil Soleb yang sering dijuluki sebagai Luxornya Sudan. Kuil agung ini dibangun oleh Firaun Amenhotep III pada abad ke-14 sebelum Masehi. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Amun. Pilar-pilar raksasa, relief megah, dan sisa-sisa Avenue Sphinx masih bisa disaksikan menjadi bukti interaksi budaya Mesir dan Nubia di masa lampau. Sudan, dengan identitasnya sebagai negara Muslim dan dengan segala peninggalan arkeologinya, adalah harta karun sejarah yang belum banyak terungkap ke dunia. Dari piramida Mero hingga kuil Soleb, setiap situsnya bercerita tentang peradaban yang pernah berjaya di tepian Nil. Sebuah destinasi yang patut untuk lebih dikenal dan dijaga. Pemirsa, Nepal merupakan jantung Himalaya menyimpan sejuta pesona memikat dunia. Mulai dari kekayaan budaya di Kathmandu, keindahan alam di Pokhara, panorama sunrise di Nagarkot, hingga megahnya Sagarmatha National Park dengan Gunung Everest sebagai mahkota bumi. Seperti apa keindahannya, berikut tayangannya untuk Anda. Kathmandu, ibu kota Nepal, disebut sebagai pusat budaya dan spiritual Himalaya. Di sini berdiri kuil-kuil kuno, stupa megah, serta istana bersejarah diakui UNESCO. Setiap sudut kota menghadirkan kehidupan syarat dengan doa, tradisi, dan keramah tamahan masyarakat setempat. Di sebelah barat terdapat Pokhara, menyuguhkan suasana damai sekaligus petualangan. Danau Pewa yang indah memantulkan puncak Makapure atau Gunung Fistel menjulang gagah. Dari perbukitan Sarangkot, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dengan latar Himalaya yang menakjubkan. Tak hanya itu, Pokhara kini resmi menjadi ibu kota pariwisata Nepal dengan beragam aktivitas mulai dari trekking hingga paragliding mendunia. Tak jauh dari Kathmandu, Nagarkot menjadi surga kecil bagi para pencinta panorama. Desa di ketinggian ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Dari menara pandang, wisatawan bisa menyaksikan jajaran Himalaya, bahkan Gunung Everest dari kejauhan. Keindahan ini kian melengkapi suasana pedesaan yang tenang dan hangat. Dan inilah mahkota bumi, Sagarmatha National Park, kawasan yang menjadi rumah bagi Gunung Everest, puncak tertinggi dunia. Selain pesona alam yang luar biasa, kawasan ini juga menyimpan kekayaan budaya masyarakat Sherpa hidup berdampingan dengan alam. Tengboche Monastery menjadi pusat spiritual tak pernah sepi dari doa. Tak heran, UNESCO menetapkan Taman Nasional ini sebagai warisan dunia sejak 1979. Nepal adalah harmoni sempurna antara budaya, alam, dan spiritualitas, dari hiruk-pikuk Kathmandu hingga ketenangan puncak Everest. Negeri di atap dunia ini terus menjadi destinasi impian para pelancong. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.